Sampai jumpa kembali anak-anak. Untuk semester 2 kali ini kita akan belajar dengan tema array menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu akan saya perkenalkan kompetensi dasarnya. Pengetahuan 3.8 menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Kemudian, keterampilannya membuat kode program untuk menampilkan kumpulan data array. Sehingga nanti di akhir pembelajaran, siswa dapat membuat program untuk menampilkan kumpulan data array. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum belajar array, pastinya kita harus melihat ilustrasi, ya, menganalogikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah fungsi benda di atas? Nah, pastinya kita sudah tidak asing lagi bertemu dengan benda semacam itu, ya. Benda itu adalah almari. Betul? Baiklah. Oke, kita melihat dari sisi fungsinya. Fungsi almari adalah, ya, bisa dipakai untuk menyimpan barang apapun. Nah, barang yang akan disimpan pastinya akan berjenis satu bertipe sama. Misalkan dalam gambar itu adalah sepatu, maka fungsi almari itu semuanya akan menyimpan sepatu. Atau dipakai untuk menyimpan baju, maka seisi almari itu isinya adalah baju, meskipun variannya berbeda. Nah, almari bisa diberi nomor urut dari atas ke bawah kalau dia bentuknya memanjang, atau dari kiri ke kanan kalau bentuknya mendatar. Oke, seperti contoh almari ini nanti kita bisa kasih ID dari atas itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sehingga kita bisa menyebutnya. Rak yang ke-9 tolong ambilkan. Nah, isinya ada 3 hal itu tersebut. Baik, ya, sebelum kita lanjutkan, kita ingat-ingat terlebih dahulu. Semester 1 kita mengenal data tunggal. Ya, ada sebuah variabel dengan nama siswa, ya, yang bertipe data string, ya, dan hanya bisa menyimpan satu data saja. Misalkan nama siswa itu kita isi dengan nama Dimas Anggara, ya, maka nama siswa itu kotaknya berisi Dimas Anggara, dan itu hanya satu kotak. Yang kita kenal di semester 1 kemarin adalah data tunggal. Datanya hanya 1. Semester ini agak lebih naik tingkat karena kita sudah diberikan tantangan yang lebih berat, yaitu sekumpulan data bertipe sama. Jadi data-data itu bukan lagi data tunggal, ya. Data itu dinamakan array. Jadi array adalah sekumpulan data yang bertipe sama. Variabel bertipe array itu memiliki kemampuan untuk menyimpan sekumpulan data yang mempunyai tipe sama. Sehingga jika di semester lalu kita belajar array dengan hanya satu rak almari, sekarang almarinya punya banyak rak. Sehingga fungsi array ini seperti almari.
Jika kita memahami array, maka kita ingat almari yang berfungsi untuk menyimpan data yang bertipe sama. Nah, berikut ini adalah deret bilangan. Kita fokus ke deret bilangan. Ada 15, 13, 11, 12, dan 14. Semua deret bilangan itu bertipe sama, yaitu integer. Sehingga misalkan kita panggil indeks yang pertama, maka yang keluar adalah angka 15. Jika kita panggil indeks yang kedua, maka istilah yang kedua adalah bilangan 13. Karena pengaksesan array dilakukan dengan merujuk pada nomor indeks. Begitu juga seterusnya dengan bilangan 14 itu ada di indeks kelima. Sehingga kita panggil indeksnya array yang kelima. Apakah isinya? Ya, isinya adalah bilangan 14. Begitu dan seterusnya. Kemudian cara mendeklarasikan array sebetulnya sama seperti ketika data tunggal kita memberikan nama. Nah, nama array kemudian diikuti oleh titik 2, kemudian array indeks awal sampai dengan indeks akhir. Jangan lupa tipe datanya. Nah, oke, kali ini kita akan belajar dengan contoh. Misalkan tipe datanya adalah integer, maka kita tuliskan var spasi nama variabelnya misalkan adalah nomor urut, kemudian titik 2 lalu array spasi kurung siku. Misalkan ada 5 rak, berarti kita beri angka 1 titik 5 karena kita akan membuat 5 data, menyimpan 5 data. Oke, jangan lupa tipe datanya adalah of integer titik koma. Demikian juga untuk yang bertipe string, kita kasih nama var spasi nama siswa. Kemudian titik 2, lalu array. Misalkan kita akan buat 36 nama, sehingga kita deklarasikan 1.36 kurung tutup of tipe datanya adalah string titik koma. Nah, kemudian kita akan menginisialisasi array dengan memasukkan beberapa string ke dalam rak-raknya. Caranya adalah seperti itu. Ya, karena tadi variabelnya adalah nama siswa, maka kita isi rak yang pertama dengan nama siswa 1, karena ini karakter ya, jangan lupa menggunakan tanda petik. Yang pertama adalah Ananda, yang kedua Noval, dan yang ketiga Aditya. Caranya sama. Nama siswa 1, nama siswa 2. Jangan lupa pakai kurung siku. Nah, kita juga bisa menginisialisasi elemen array melalui masukan user. Sama, hanya saja ini nanti apa yang diisikan oleh user itu akan disimpan dengan nama siswa 1, nama siswa 2, dan seterusnya. Perbedaannya adalah
yang memasukkan itu user, ya. Penyimpanannya sama menggunakan variabel nama siswa, array keberapa, sebutkan barisnya, indeksnya. Begitu juga untuk nama siswa 2 dan seterusnya. Oke, tidak ada salahnya mencoba ya anak-anak. Walaupun dalam perjalanan menemui banyak kesalahan, namun teruslah mencoba. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan Pascal. Silakan bisa sambil dibuka, disiapkan Pascalnya agar kita bisa mencoba bersama-sama. Kita buka file baru, ya file new, kemudian tuliskan nama programnya. Kali ini kita namai array underscore integer titik koma untuk mengaplikasikan integer ya, yang bertipe data integer. Oke, kemudian use crt. Lalu akan kita deklarasikan variabel arraynya. Kita namai variabel arraynya dengan i, kemudian titik 2 array, kurung siku. Kita akan buat 5 kotak atau 5 rak, sehingga 1.5 kurung siku tutup. Jangan lupa tipe datanya adalah integer. Ya, kita mulai dengan begin. Lalu seperti biasa hapus layar, clear screen. Ya, kemudian kita akan menginisialisasi setiap baris, setiap indeks. Kita isi indeks pertama dengan 80, indeks kedua dengan 90, dan seterusnya sampai indeks kelima. Setelah selesai menginisialisasi, kita akan menampilkan satu buah isian array ya, dengan perintah seperti biasa write. Lalu ya, kita akan mengetahui isi kotak nomor 2 itu berapa. Maka tinggal kita panggil indeksnya, bukan bilangannya ya, tapi kita merujuk ke indeksnya, yaitu array yang kedua, sehingga kita tulis i2, kemudian read ln, akhiri kita compile. Oke, tidak ada yang salah. Apakah isi kotak nomor 2? Iya, 90. Sehingga kita tahu isi kotak nomor 2 adalah 90. Nah, misalkan kita ingin tahu kotak nomor 5, kita akan panggil indeksnya. Jangan lupa ya, indeks nomor 5 apakah 60? Ya, isi kotak nomor 5 adalah 60. Ini untuk mengetahui satu kotak saja atau beberapa, bisa nanti kotak nomor 1 dan 2 misalkan seperti itu. Begitu. Sekarang bagaimana kalau semua kotak ingin kita tampilkan? Ya, caranya adalah pakai bantuan perulangan, karena yang akan kita tampilkan berulang. Maka kita pakai for, kita butuh bantuan variabel a.
sebanyak 5 perulangan. Ya. A belum kita deklarasikan sehingga tidak dikenali, sehingga kita perlu mendeklarasikan A yang bertipe data integer, hanya bantuan agar dia bisa berulang. Ya, A bertipe data integer. Oke, setelah kita deklarasikan, maka tambahnya seperti ini, mau memanjang ke kanan karena perintahnya adalah write. Sekarang coba kita ganti dengan write ln. Ya, tapi masih menampilkan kotak nomor 5 semua. Karena perulangan, nanti setiap berulang itu yang dibaca adalah A. Perulangan pertama yang dibaca adalah 1, perulangan kedua adalah 2, sehingga kita panggil saja A. Ya, oke. Seperti ini. Berapapun A, nilainya akan berulang sebanyak 5 kali. Ya, dan hasilnya sempurna. Sesuai dengan nilai isi kotak di masing-masing indeks. Ya, agar lebih rapi kita kasih spasi sedikit dan hasilnya seperti ini. Ya, demikian untuk array bertipe integer. Dia akan berulang selama 5 kali. Ketika perulangan pertama, maka A ini semuanya adalah 1. Jadi dia akan menampilkan isi kotak nomor 1 adalah I1, sehingga tampilannya adalah 80. Oke, silakan disimpan. Kita simpan menggunakan nama integer, arin. Simpan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba tipe data lain, yaitu string. Caranya sama. Kita tuliskan nama programnya adalah array string. Ya, use CRT untuk library penghapusan layar. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Var, kita pakai nama i, nama variabelnya bebas, boleh apa saja. Kita pakai i, kemudian array, kita akan masukkan 3 buah nama, 1-3, tipe datanya adalah string. Dan clear screen, bikin clear screen. Oke. Lalu kita akan menginisialisasi. Nah, yang pertama akan kita beri nama Ahmad. Kemudian rak yang kedua, i kedua kita beri nama Betty. Oke, demikian juga rak yang nomor 3. Jika ya, kita akan menampilkan nama indeks yang kedua ya, sehingga yang kita butuhkan hanya akan memanggil i yang kedua.
berikan pengantar dulu. Indeks kedua adalah, kalau kita panggil, I2. Oke. Kemudian read ln. Selesai. Dan akan kita compile. Indeks yang kedua adalah PT. Ya, betul. Indeks kedua adalah PT. Baik, kita simpan dulu menggunakan nama rstring str. Baiklah anak-anak, kemudian selanjutnya kita akan coba mengganti semua. Jadi yang muncul adalah semua nama. Kita ingin menampilkan semua nama. Karena perintahnya berulang, kita butuh perulangan menggunakan for dengan bantuan variabel a untuk mengulang sebanyak 3 kali. Oke, kita deklarasikan dulu. Ya, indeks ke, kita tinggal ganti indeks ke a. Dan array yang ke A sesuai dengan perulangannya. Lalu akan kita deklarasikan variabel A dengan tipe data integer. Ya. Sehingga muncul semua nama sesuai dengan perulangan dan indeks array-nya. Ya, kita simpan. Udah ya anak-anak, tidak ada hal yang sulit jika kita mencoba, tapi semua itu akan terasa sulit ketika kita belum pernah mencoba. Baik, untuk kode program sudah ada di sini seperti yang tadi kita praktekkan. Seperti ini untuk yang bertipe data integer. Kemudian seperti ini untuk yang bertipe data string. Nah, silakan kalian coba kembali. Kemudian, nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus kita lalui sebagai penilaian keterampilan. Kalian diminta untuk menampilkan sesuai output seperti ini. Jangan takut karena programnya sudah ada, tetapi program ini memang belum sempurna. Artinya ada banyak kesalahan yang harus kalian perbaiki. Banyak hal yang harus dilengkapi dalam program ini. Nah, tugas kalian adalah membetulkan program yang masih salah sehingga tampilannya seperti yang diharapkan. Nah, yang harus kalian kirim adalah screenshot program. Jangan lupa sisipkan nama lengkap pada program yang Anda buat dan kirimkan ke kantong tugas Google Classroom. Terima kasih. Kalian memang luar biasa. Selamat mencoba dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.